Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu satu hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%.
Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan tiga pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta.
Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voters sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%.
Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023.
Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah.
Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember.
Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jiko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Jiko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%.
Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%.
Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%.
Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Raka Buming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voters sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Raka Buming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%.
Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jika mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta, hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Jika kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.
Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0, dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3% 2023.
Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2, hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara.
Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul.
Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jika mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Jika kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada 11% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jika mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta, hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Jika kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%.
Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jika menghitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Jika kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari.
Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7%. Dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api.
sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui survei Litbang Kompas, popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapat 11,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,19 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas partai politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan partai politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 2%, survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,2%. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta terhitung hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023.
Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%.
Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 80, tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan capres. Survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023.
Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jika mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Jika kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%.
Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut, Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran, sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini di 24 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua maju Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat.
Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi hingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran, 8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%.
Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk 3,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran.
Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui survei Litbang Kompas Desember merilis 1%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416 ribu suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416 ribu suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal.
elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan tiga pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%.
Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan.
Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari 2 pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan.
Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voters sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih.
Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan capres-cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%. Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari 2 pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember.
Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari Cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran.
Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%.
Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran.
Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%.
Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%. Sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran.
Banten menjadi daerah dengan daftar pemilih tetap cukup besar pada Pilpres 2024. DPT Banten sebanyak 8.800.000 lebih pemilih, sedikit lebih banyak dari DPT Jakarta yang hanya 8.200.000 lebih pemilih. Tak ayal, Banten menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan para pasangan Capres-Cawapres untuk diperebutkan. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 pasangan calon di Pilpres 2024 pada hari Senin 11 Desember 2023. Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaannya mencapai 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Secara nasional, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperoleh tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%. Sedangkan posisi kedua adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tingkat keterpilihan 16,7%. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan tingkat keterpilihan sebanyak 15,3%. Sementara itu, pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar sebanyak 28,7%. Di Banten sendiri, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Garuda, dan Prima melesat. Elektabilitas Prabowo Gibran di Banten kini mencapai 50%. Padahal pada survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, elektabilitas Capres Prabowo di Banten hanya sebesar 37%. Lonjakan elektabilitas Prabowo pada Agustus 2023 dan menjadi pasangan Prabowo Gibran pada Desember 2023 di Banten mencapai 13% hanya dalam tempo sekitar 4 bulan terakhir. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Hasil survei terbaru pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sangat unggul jauh dibanding dengan paslon lainnya. Ketua Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menilai suara Prabowo Gibran bisa mengalahkan lawannya lantaran akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap kali mendapat serangan dari PDIP. Cara inilah yang kemudian justru menguntungkan pihak Prabowo Gibran, lantaran mereka semakin menunjukkan kualitas yang baik sebagai pemimpin yang tidak mudah tersulut api. Sehingga suara yang ada pada Jokowi pun mewakili Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Ardianto pada Senin 11 Desember 2023. Sebagaimana diketahui, survei Litbang Kompas Desember merilis hasil elektabilitas Prabowo Gibran yang mendapat perolehan suara 39,3%. Sementara itu, pasangan Anies dan Caimin unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar dengan angka 15,3%.
Adapun survei tersebut digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Elektabilitas Partai Politik Gerindra melesat naik di posisi teratas mengalahkan Partai Politik PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa 12 Desember, Partai Gerindra memiliki elektabilitas 21,9%, sedangkan PDIP di angka 18,3%. Survei menunjukkan elektabilitas Gerindra meningkat 3% dibandingkan survei bulan Agustus 2023. Sementara PDIP malah turun 3,1% dari angka 24,4%. Setelah itu di posisi ketiga ada Parpol Golkar dengan angka 8%. Adapun survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Namun survei elektabilitas partai politik ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, karena 43,9% responden dalam survei ini menyatakan pilihannya masih dapat berubah. Selain itu masih ada pemilih yang bimbang atau undecided voter sebanyak 17,3% yang meningkat dari 11,4% pada survei bulan Agustus lalu. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023.